Mengapa bintang bersinar? Mengapa air mengalir? Mengapa dunia berputar? Lihat skalanya getting longer, and this fire is getting stronger, baby. I swallow my pride and I be alive. Can't you hear my call? I surrender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi, 4 media, bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Bersama saya Alika kembali dalam program Ada Alika. Kalau ada aku, maka aku bersama dengan orang-orang berprestasi, tentunya juga menginspirasi. Nah, pemirsa BKM dimanapun Anda berada, kali ini di Studio 1 Berita Kota Makassar, lagi-lagi saya menghadirkan bintang tamu yang tak kalah spesialnya dengan podcast-podcast aku sebelumnya. Kali ini saya bersama lagi dengan gadis cilik yang tentunya usianya masih belia, tapi ternyata punya banyak prestasi yang ditorehkan, sudah banyak penghargaan yang dicapai. Saya penasaran gimana sih anak kecil, gadis cilik ini bisa mencapai prestasi-prestasinya, apa sih yang ia lakukan sehingga bisa jadi sekarang ini. Kita akan tanya-tanya, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu deh sama narasumber kita pada hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo Kak, Waalaikumsalam. Oke, Fatia. Gimana kabarnya Fatia? Alhamdulillah baik. Baik. Baiknya karena apa nih? Baik karena mau datang ke sini. Oke. Seneng ya? Iya. Oke. Fatia, teman-teman Berita Kota Makassar mau kenal lebih jauh dengan kamu. Kamu boleh memperkenalkan diri lebih lengkap lagi ya. Asal sekolah, kelas berapa, umurnya berapa, dan terserah deh. Biar sampai habis podcast ini kamu mau bicara terus nggak apa-apa. Oke, silahkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatia Humaira Aryana. Saya saat ini berusia 10 tahun. Saya menduduki kelas 4 SD di SD Mangkurat 3 Negeri Kota Makassar. Oke, semangat banget ya kamu ya. Kamu setiap hari gitu semangat? Udah tahu. Atau biasa juga kurang semangat? Atau semangat terus nih anaknya? Kayaknya semangat terus ya. Wah, kenapa kamu bisa semangat terus, Fatia? Saya penasaran nih, siapa tahu kamu bisa nge-share energi kamu nih, supaya saya juga bisa semangat kayak kamu. Apa yang membuat kamu terus semangat? Tetap percaya diri, nggak boleh malu-malu ke orang, gitu-gitu. Gitu. Itu ya yang kamu tanamkan dalam mindset kamu ya. Kamu harus terus percaya diri, nggak malu-malu. Memang kamu orangnya gitu, nggak pernah malu-malu, terus percaya diri. Nggak pernah malu nih? Serius? Iya. Kok bisa? Kok bisa kayak gitu, Fatia? Gara-gara teman aku sih dulu. Dulu aku pemalu sekali. Iya. Teman-temanku ajak, itu sana, itu pemalu. Ayo kita ajak main. Kita biar semangat. Oke. Kamu dulu pemalu. Di kelas berapa itu kamu pemalu? Di TK atau kelas 1. Oke, waktu TK sama kelas 1 kamu pemalu. Pemalu banget gitu ya, nggak mau kumpul-kumpul sama teman atau Iya. nggak pede bicara gitu? Enggak. Terus teman kamu masih ingat nggak teman yang ngajak kamu main itu sehingga kamu jadi seperti sekarang ini? Ingat. Siapa tuh namanya? Kalau dari kelas 1 itu yang paling sering ngajak aku main Nurul, Raisa, Dita, Rea, Fatima, Asila. Bilang halo dong, hai. Akila juga sih. Bilang hai dong, say hi. Hai. Itu yang membuat kamu sekarang jadi seperti ini, Fatia. Kamu udah mulai nggak malu-malu lagi, mulai percaya diri. Iya. Banyak teman, gitu ya. Enak nggak jadi orang yang nggak malu-malu? Enak banget. Dulunya gimana pas kamu masih sering malu-malu gitu? Kayak aku suka diceritain, itu pendiam sekali. Kayak orang itu kayak sombong. Oh gitu, pernah dikira sombong padahal malu-malu ya sayang ya. Tapi sekarang kamu mulai berbaur, teman-temannya banyak, sering cerita-cerita sama teman. Akhirnya udah nggak dibilang sombong lagi dong? Iya.
Keren, luar biasa. Percaya diri hanya kepada teman-teman atau terserah di atas panggung juga saya percaya diri? Di atas panggung juga dong harus. Heeh. Jadi kamu nggak ada malu-malu lagi nih walaupun sama, orang-orang yang lebih tua nih daripada kamu? Kalau ke orang lebih tua sih rada-rada malu-malu. Mhm. Contohnya? Contohnya, kakak aku malu-malu. Kamu masih malu sama kakak kamu? Kakak kita. Oh, saya? Oke, malu ke saya? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, kita seumuran kok. Hah? Yakin? Percaya? Nggak tahu. Oke. Nah, BTW Fatia, kamu berapa bersaudara sih? Aku 3 bersaudara. 3 bersaudara, anak keberapa kalau Fatia? Aku anak kedua. Oh, kan anak kedua. Enak dong ya, ada kakak, ada adik. Iya. Enak nggak? Kok mikir? Kakak cowok, cewek? Cewek. Adik? Adik cowok. Oke. Wah, enak banget ya kamu jadi anak tengah. Ada kakaknya, ada ceweknya, bertiga ya. Kamu bersaudaranya 3. Oke. Pernah sering berantem nggak? Kalau berantem jarang-jarang, Tapi pernah berarti? tapi pernah. Oke. Lebih sering sama kakak atau adik? Bukan aku yang berantemnya, Oh, siapa dong? kakak sama adik. Oke, kamu menengahi gitu? Iya. Oke. Fatia, luar biasa. Kamu masih 10 tahun. Kamu tahu kan kenapa kamu diundang ke sini? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Oke. Di sini kita akan share-share pengalaman Fatia terkait karena Fatia ini kayaknya punya banyak prestasi dan juga saya mendengar bisikan suara Fatia bagus, sering ikut-ikut lomba nyanyi, betul kan? Iya. Iya, Fatia. Nah, kamu masih umur 10 tahun, masih duduk di kelas 4 ya? Iya. 4 SD. Tapi sudah punya banyak prestasi. Kok bisa itu awal mulanya kayak gimana sih Fatia? Ceritain dong ke kakak. Awal mula kamu ikut-ikut lomba gitu. Dari kapan sih? Awalnya sih cuman lihat kakak aku juga kebetulan model sama Oke. penyanyi. Aku juga mau coba ikut-ikutan. Jadi pertama kali ikut lomba itu aku di Queen of Glamour 2021. Di situ kamu umur berapa, sayang? Kelas Kelas berapa? Kalau kelas sih belum masuk sekolah atau Oh, TK. belum masuk sekolah, masih TK. Iya. Kamu ikut model. Wah, kok kamu ingin ikut itu? Ada dorongan nggak dari orang tua atau dari kakak atau kamu pengen sendiri deh? Kamu langsung yang menawarkan diri? Kalau itu sih aku cuman lihat orang-orang sama kakakku juga kayak banyak piala, bisa cari uang sendiri. Aku juga mau bisa gitu. Oh gitu. Jadi kamu ini termotivasi nih karena kakak. Kakaknya namanya siapa sih? Kakak Eca. Oke, model juga sering Iya. ikut ajang-ajang seperti yang kamu ikuti. Iya. Jadi kamu lihat, wah keren, punya banyak piala. Jadi kamu mau ikut juga. Iya. Akhirnya ikut pertama kali. Apa tadi namanya? Queen of Glamour. Queen of Glamour. Di situ kamu ngapain aja? Fashion show di situ. Fashion show. Di mana kala itu lombanya? Di Mall Nipa. Oke. Di situ sayang, Fatia juara berapa? Juara 1. Juara 1. Iya. Jadi winnernya. Iya. Wow, keren ya. Pasti yang latih kakaknya nih. Iya. Yang latih kakak ya. Sampai Iya, sekarang pun. tapi dulu kakak, aku sekarang masuk di Desi Higher Modeling School. Oke, kamu sekarang udah mulai punya coach ya? Iya. Coach tambahan nih. Kakak kan juga pasti masih berperan ya. Tapi itu luar biasa sih, Fatia. Kamu masih ikut pertama kali, terus dilatih sama kakak, akhirnya kamu jadi winnernya. Berarti kamu memang punya passion di situ deh. Kamu punya bakat. Emang seneng nggak di dunia modeling seperti itu? Senang banget. Kayak bisa jadi kebanggaan orang tua, jadi kebanggaan sekolah. Oke. Apa sih yang kamu rasain, Fatia, kalau kamu ikut-ikut lomba kayak gitu? Deg-degan sih, tapi kalau malu, ada malu tapi sedikit aja. Oke, ada malu tapi sedikit aja. First time kamu ikut lomba itu, malu kamu sudah sisa sedikit aja gitu? Malunya sih masih kayak grogi banget. Lebih gimana? Coba dong share pengalaman waktu kamu first time ikut groginya sampai kamu kayak gimana? Sakit perut kah? Atau nggak jadi mau tampil kah? Atau kebelet pipis? Atau gimana? Aku nervous lihat itu kakak-kakak
cantik, jalannya aku takut nanti dikalah gitu. Jadi kamu groginya kayak gimana? Kayak, aduh aku menang atau kalah nggak sih ini? Tapi itu kamu jadi winnernya kok bisa? Nggak tahu. Kamu tampilin kayak gimana? Kamu senyumin jurinya ya? Pertama kali tuh yang paling bagus katanya pose aku. Oh, oke. Pose kamu. Kamu bisa membuat mata para juri ini terpukau ya. Juga gitu. Itu memang kan yang paling penting kalau misalnya ikut-ikut fashion show kayak gini kan ya. Berapa lama sih kamu latihannya itu sayang sehingga bisa jadi juara 1? Sekitaran 1 minggu atau 1 minggu. ya. Oke, kamu full latihan tuh. Ada juga istirahatnya 1 Pasti hari. dong ya, pasti istirahat kan ya. Oke, capek nggak kalau latihan kayak gitu sayang? Enggak, kalau mau jadi juara nggak harus capek dong. Oke, keren. Wah, aku diulti nih sama anak-anak ya pemirsa ya. Kalau mau juara ya nggak harus capek dong ya. Tapi sempat lelah juga kan ya. Iya. Istirahat, terus mulai lagi latihannya. Kayak gitu. Nah, setelah dari situ, akhirnya pasti rasa semangat kamu untuk ikut-ikut ajang seperti ini makin bertambah dong ya. Apalagi jadi winner Iya. kan ya. Ikut apa lagi sayang? Boleh di-spill satu-satu ke kakak? Yang diingat aja, karena saya yakin banyak. Ya, apa sayang? Ini Dara Daeng Kota Makassar. Oke, Dara Cilik ya? Iya. Juara berapa tuh? Juara 2. Oke, juara 2. It's okay. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Aku lupa. Lupa. Intinya banyak ya sayangnya. Iya. Oke, saya lihat dulu deh, kan kamu share ke saya biodatanya. Saya akan bantu kamu untuk mengingat beberapa yang sudah Fatia ikuti. Queen of Glamour Party 2021. Ya, yang pertama itu. Terus juara 2 Little Miss APLKM 2022. Ingat Iya. itu? Sudah ingat? Ingat. Oke, terus Icon IBEX 5 Cilik A tahun 2022. Ingat? Kalau itu enggak sih. IBEX. IBEX. Iya. Oh, IBEX. iya. Terus Dara Pariwisata Kota Makassar Cilik yang itu ya? Iya. Juara 2. Juara 2 ya? Iya. Oke, terus kamu ada yang beda nih dari biodata di sini. Singing competition. Ya. Oke, kamu jago nyanyi juga. Iya. Ternyata. Selain dari fashion, pemirsa ternyata Fatia yang cantik dan jelita ini juga jago nyanyi. Nah, saatnya kakak mau mendengarkan suara mas kamu. Sebelum saya kulik-kulik terkait dengan prestasi kamu satu ini. Boleh kan ya? Boleh. Siap. Lagu apa sayang? Lihat lebih dekat. Lihat lebih dekat. Baik. Silakan. Mengapa bintang bersinar? Mengapa air mengalir? Mengapa dunia berputar? Lihat segalanya lebih dekat, dan kau akan mengerti. Wow, luar biasa. Berapa lama tuh latihan lagu itu? Kalau lagu itu agak susah ya, nada tingginya itu sekitaran 1 bulan. Oke, it's okay. Luar biasa. Itu lagunya cukup sulit ya, tapi kamu bisa aktualisasinya bagus banget. Kamu sejak kapan sih suka nyanyi? Kayaknya itu setelah ikutin Queen of Glamour, aku mau coba nyanyi. Karena waktu sebelum menerima hadiah di Queen of Glamour itu ada orang nyanyi. Aku bilang sama Mami, aku juga mau ikut les nyanyi. Aku coba. Oke, siapa sih yang kamu dengar nyanyi sehingga kamu mau coba juga ya? Waktu itu aku dengar siapa ya? Lupa ya? Oke, kamu lupa. Tapi bukan di keluarga kamu. Teman mungkin? Nggak ingat? Nggak ingat. Intinya di situ rasa ingin kamu tuh tinggi banget. Kamu apapun mau diikuti. Kalau kamu lihat nanti orang main bola, mungkin kamu mau ikut juga. Beda ya?
Udah kemarin main bola. Udah. Kamu senang main bola juga? Iya. Oke, oke. Nah, kita kembali ke nyanyi lagi. Ternyata awal kamu ikut lomba nyanyi karena kamu mendengarkan lagi ada orang yang nyanyi. Bagus nggak kala itu suaranya? Bagus. Bagus. Akhirnya kamu ikut nyanyi. Oke, kamu nama kompetisinya apa? Yang pertama kamu ikut nyanyi itu, sayang? Singing competition. Oke, di mana itu? Mall People. Oh, People. Oke. Di situ Fatia kelas berapa? Kurang lebih kelas 2. Kelas 2 SD. Oke, kamu ikut nyanyi. Nyanyinya yang lagu tadi. Ah, iya ya. Nyanyi yang lagu tadi waktu ikut singing competition itu. Kayaknya ada deh lagu satu lagi. Oke. Yang latih kamu nyanyi siapa sih? Aku sekarang les di UNI Kid Voice. Oh, itu di situ. Iya. Oke, cukup terkenal juga itu yang tempat kamu ya. Oke, Kak, tapi sebelum kamu masuk di situ, waktu kamu pertama kali ikut competition nyanyi itu, kompetisi nyanyi, latihannya sama siapa? Sama Mami. Mami, berarti maminya jago nyanyi juga dong? Iya. Iya, tapi lebih bagus suara mami atau suara kamu? Nggak tahu. Oke, berarti mami jago juga nyanyinya. Iya. Jadi diturunkan ke kamu. Ayah jago juga nggak? Kalau ayah jagonya main keyboard. Oke, berarti ayah yang ngiringin kamu biasa nih kalau nyanyi? Iya. Oh, kamu bisa keyboard juga? Kalau musik sih aku baru mau coba-coba main biola. Oh, tapi sudah mulai coba? Belum. Oke, belum. Tapi kamu ingin itu ya? Iya. Oke, jadi kamu dilatih dulu sama mami, nyanyi, terus ayah juga yang ngiringin kamu, akhirnya bisa dapat juara 1 di singing competition ya? Iya. Juara 1 dengan berapa lama latihan? Sekitaran 1 minggu. 1 minggu. Oke. Kesulitan kamu kalau latihan nyanyi gitu, kan beda pasti dengan fashion. Tadi kamu kan sudah sharing ke kita masalah fashion show. Kalau nyanyi gitu, sayang? Kalau masalah nyanyi aku suka ini, poso. Poso, ngos-ngosan kayak gitu? Iya. Nafasnya perlu latihan lagi? Kalau latihan kayak dilatih mami gitu, latihannya kayak gimana sih? Kalau pemanasannya sih ini. Apa tuh? Apa tuh kayak gini? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh gitu. Itu latihan apa namanya, sayang? Pemanasan nafas. Oh, nafas. Oke. Kalau kenapa sih kamu bisa sampai ambil nada tinggi gitu? Gimana sih triknya? Bisa aja gitu ya? Suara perut. Suara perut. Iya. Oke. Jadi itu yang membuat kamu bisa ngambil nada tinggi. Iya. Wah, selain dari turunan juga ya, karena maminya ternyata suaranya juga bagus, pemirsa ya, jadi diturunkan sama Fatia. Kakak adiknya bagus juga nggak suaranya? Kalau ada lebih ke main bola. Oke, kalau kakak? Kakak lebih ke model, bisa juga nyanyi. Bisa juga nyanyi, oke. Nah, kamu kan punya dua kesibukan nih. Kesibukan dalam meraih prestasi di bidang ini, di bidang fashion show. Kamu bisa, di bidang modeling ya, duta-duta seperti itu kamu bisa, terus di bidang nyanyi juga kamu bisa. Kamu lebih senang apa nih? Yang dua ini? Dua-duanya sih, aku suka. Dua-duanya, oke ya. Ya terbukti sih, karena kamu setiap ikut yang fashion show juga juara, di nyanyi juga juara. Oke, selama kamu ikut-ikut lomba, sayang, apa yang paling berkesan pada saat kamu ikut ajang itu? Ada nggak hal yang kamu nggak bisa lupa tuh, atau hal yang menarik, atau yang lucu mungkin? Waktu itu, kalau nggak salah aku sempat bersin di atas panggung. Waktu lomba fashion show maksud kamu? Iya. Bersin? Iya, Itu lomba apa? Iya ya, hacing aja kamu cantik ya. Lomba apa itu, sayang? Apa ya? Aku lupa. Oke, tapi kamu sempat bersin. Iya. Tapi juara nggak di situ? Juara berapa ya? Juara 2 kalau nggak salah. Mungkin kayaknya karena kamu bersin deh. Coba nggak bersin, Kak, ini juara 1 deh. Kayaknya. Gitu kali ya. Oke, itu di fashion show. Kalau pada saat kamu ikut lomba-lomba nyanyi, ada nggak hal yang menarik? Atau yang berkesan, yang lucu gitu? Aku pernah tersakok kayak. Tersakok? Apa sih namanya? Kayak misalnya kita lagi nyanyi, mengapa? Oh gitu, kayak nggak bisa nafas ya? Iya. Oh, oke, sempat kayak gitu. Tapi juara nggak di situ?
Juara 2 kalau nggak salah atau 1. Oke, berarti kayaknya karena tersako itu ya, kamu nggak juara 1 ya. Artiin aja pemirsa, arti sako itu kayak tersedak gitu ya. Iya. Nah, kayak gitu. Karena kehabisan nafas kira-kira ya, adalah bumbu-bumbu di panggung gitu. Iya. Kamu kalau nyanyi nggak gemeteran gitu? Nggak grogi gitu? Kalau grogi ya enggak. Nggak. Nggak. Gimana sih tips kamu sehingga kamu tuh nggak grogi di depan panggung, Fathia? Harus percaya diri, nggak Iya, iya. usah lihat kakak-kakak yang lebih dulu dari kita. Kita harus percaya diri. Oke, nggak usah lihat penampil sebelumnya yang mungkin bagus ya. Iya. Iya, Kita biasanya. harus pede. Oke. Tapi kan banyak kan pasti penonton. Iya. Kamu nggak grogi gitu? Atau kamu anggap mereka ada nggak sih kalau kamu tampil? Aku anggap itu panggung aku sendiri. Oke. Jadi aku bisa kuasain panggung itu. Tapi aku anggap mereka ada. Anggap mereka ada juga ya. Oke, jadi melihat mata mereka? Lihat mata sih lebih kebanyak lihat mata mereka daripada ke mata juri. Oh iya. Kalau lihat ke mata juri gimana? Grogi. Pasti grogi. Jadi Iya. lebih banyak lihat ke mata para penonton ya. Atau lihat ke mata mami mungkin. Kalau ke mata mami nanti tambah grogi. Oh gitu. Jadi kamu random aja gitu. Iya. Lihat mana aja mata yang mandang aku lihat itu. Iya. Terus kamu nggak mandang juri ya. Itu bisa jadi salah satu trik ya, Fathia ya. Kalau kita ikut lomba ya supaya nggak grogi. Terus tadi anggaplah panggung itu adalah panggung kita sendiri. Oke, luar biasa, keren nih. Siapa sih yang memberi kamu pesan-pesan seperti itu? Maksudnya? Siapa yang memberikan kamu pesan ke kamu, bilang kamu harus mikirnya kayak gini ya kalau di atas panggung supaya kamu nggak grogi? Enggak sih, aku langsung buat ide Oh, sendiri. buat ide sendiri, keren. Kamu buat mindset kamu bagus ya. Kamu bisa menyeimbangkan gitu gimana perasaan kamu dengan para penonton di luar sana, dan kamu punya pendirian itu sehingga kamu bisa jadi sekarang ini, Fathia. Luar biasa. Beri dong tips and trick kalau kamu latihan, sampaikan kepada pemirsa, bilang, guys, kalau aku tuh mau lomba tips and triknya kayak gini, bla bla bla. Boleh ya? Coba sampaikan. Kalau kita ingin menyanyi kita harus pemanasan dulu, pede, percaya diri. Kalau model sih coba latih-latih aja jalan kalian dulu sebelum tampil, dan jangan lupa berdoa. Gitu aja, intinya itu ya. Kalau latihan sayang, harus latihan rutin kah atau gimana? Kalau latihan rutin sih ada harusnya juga sih. Tapi butuh istirahat juga. Iya. Oke, jadi seimbangkan ya latihan dan istirahatnya seperti itu. Itu ada tips and trick dari Fathia nih, yang sudah membuktikan dengan perjalanannya yang sudah cukup lama. Dari kelas 1 SD kamu mulai ya sayang ya? TK. Oh ya, dari TK, sorry, maaf, saya lupa. Dari TK. Sebelum TK. Oh, sebelum TK, oke. Sebelum TK. Kamu mulai hingga sekarang kelas 4 SD, akan terus nggak kamu nambah-nambah piala kamu nih? Terus dong. Terus dong, oke. Udah kalahin kakaknya nggak? Udah, serius? Udah. Piala kamu udah berapa banyak nih? Kurang lebih 40 atau 50. 45. Kalau kakak berapa? Nggak tahu, kakak yang tahu aja. Oke, tapi lebih banyak kamu? Iya. Jadi sekarang kakak iri dong sama kamu nih? Nggak tahu. Oke, 40-50, kamu masih kelas 4 SD, umur 10 tahun, tapi udah banyak pialanya. Nanti tuh mau diapain tuh pialanya yang sebanyak itu? Disimpan aja sih buat kenang-kenangan. Oke. Dan terus kamu akan tambah lagi ya? Iya. Oke, berarti tambah lemari dong lagi. Karena pasti nggak cukup ya sayangnya. Itu kamu taruh di kamar nggak sih atau di mana? Nah, taruhnya sebagian di ruang tamu, saking tidak cukupnya di rumah nenek. Ada di rumah nenek juga. Terus ada di kamar kamu juga? Nggak ada kalau di kamar. Oke, di ruang tamu, di rumah nenek kamu taruhnya. Gitu ya. Jadi nanti kalau bertambah lagi nih di rumah siapa lagi? Di rumah kakek? Tambah lemari lagi. Oh, tambah lemari lagi. Oke, luar biasa. Cita-citanya apa sih sayang? Jadi model profesional biar bisa keliling dunia. Oke. Nyanyinya gimana?
Nyanyi juga. Oh, nyanyi juga. Banyak ya cita-cita kamu, model, terus penyanyi juga? Iya. Itu doang cita-cita kamu? Gak ada cita-cita yang lain? Dulu sih sempat jadi polwan. Kok nggak jadi? Nggak jadi cita-cita itu? Nggak tahu, kepengen aja langsung jadi model profesional. Oke, jadi makanya kamu sekarang fokus itu ya sayangnya. Selain fokus sekolah juga, kamu juga fokus di modeling itu, di nyanyi juga ya. Di dunia entertain lah. Mau main film juga? Mau sih coba casting gitu. Oke, tapi sudah pernah coba casting? Belum. Belum. Itu nanti ya dicoba. Siapa tahu bisa jadi artis juga. Gitu ya, luar biasa. Kamu fans sama siapa sih? Aku fansnya Joan Reza sama Celine Dion. Wah, Juan Reza. Wah, Juan Reza. Kamu suka joget-joget ya? Iya. Iya. Celine Dion tadi kamu katakan. Iya. Kamu ngefans. Iya. Bisa lagunya sedikit? Bisa, I Oke. Surrender. Oke, boleh sedikit resnya sayang. Sebelum kita tutup. As I surrender everything to feel the chains to live again, I reach to you. I know you can feel it true. We'd make it true. 1,000 dreams, I still believe. I make you give them all to me. I hold you in my arms and never let go. I surrender. Every night getting longer, and this fire is getting stronger, baby. I swallow my pride and I be alive. Can't you hear my call? I surrender. Oke, luar biasa. Keren banget ya, saya sampai merinding loh ini dengar suara kamu. Wow, enak banget ya kalau kalau apa namanya nongkrong di rumah kamu dinyanyiin sama kamu, soalnya suara kamu merdu. I Surrender itu susah banget loh, tapi kamu bisa. Yang latih mami juga itu. Kalau yang latih kakak Mimi Dian Ekawati. Oh, ternyata pelatihnya luar biasa ya. Makanya kamu jadi seperti ini. Keren, keren, keren. Semoga nanti apa yang kamu cita-citakan sayang bisa terwujud ya. Karena kepercayaan diri kamu luar biasa banget. Kamu juga lancar ngomongnya, nggak malu-malu. Terus bakat kamu bagus sih ya. Karena kamu nggak malu-malu, terus optimal kamu latihannya. Dan kamu nggak lelah katanya. Karena kalau lelah nanti nggak juara ya. Iya. Oke, terakhir deh sayang. Berikan closing statement kepada teman-teman luar sana. Kamu mungkin berikan motivasi-motivasi kepada teman sebaya kamu. Sampai mereka termotivasi dengan apa yang sudah kamu raih nih, Fatia. Monggo, silakan. Jadi kalian gak boleh malu-malu buat mengasah bakat kalian di depan banyak orang. Dan harus pede. Itu doang. Itu doang. Oke, terima kasih Fatia. Sekali lagi, thank you sudah bisa hadir di sini. Dan kita tunggu kabar baiknya Fatia di next time ya. Semoga kita bisa bertemu kembali Fatia. Keren. Luar biasa pemirsa, ternyata Fatia ini punya banyak prestasi yang sampai bisa mengalahkan kakaknya yang tadi awalnya kakaknya nih yang jadi role modelnya, tapi ternyata sudah bisa mengalahkan kakaknya sendiri dengan prestasinya luar biasa dan tingkat kepercayaan dirinya yang cukup tinggi dan juga bakatnya yang terus diasah sehingga Fatia bisa jadi seperti sekarang ini. Ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman Berita Kota Makassar. Untuk berita terupdate lainnya pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube BKM News dan berita tadi akan dicetak di Harian Berita Kota Makassar, juga koran digital dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, saya Alika dan juga bersama Fatia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.